teman-teman Art Speed Shop, thank you sudah stay tune di channel Art Speed Shop. Gimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Siap, gua sehat, lu sehat. Oke, semuanya sehat-sehat dan baik saja. Hari ini kita akan membahas sedikit mainan baru, yaitu Quick Shifter. Bagian besar teman-teman sini sudah tahu dan paham kali ya untuk Quick Shifter. Tapi bagi yang belum tahu, kita akan membagi sedikit sharing-sharing Quick Shifter. Ya, di belakang ini kita sudah ada motor Kawasaki ZX10 2015 ya, yang anniversary 30 ya. Kira-kira cocok dijadiin tumbal ya. Oke, ini kita akan coba kita pasangkan langsung nanti Quick Shifter dari Translogic. Kenapa sih Translogic? Translogic bukan hanya salah satu merek Quick Shifter. Jadi ada berapa banyak merek memang. Tapi memang kalau untuk di 4 silinder antara Haltech dan Translogic itu emang oke, karena smooth banget, untuk shiftingnya juga gampang, setelannya juga gampang. Kali ini kita akan ngebahas lebih mendetail tentang Translogic. Check it out. Oke, ZX10 kita siap pasangkan Quick Shifter. Nah, ini dia barangnya. Translogic, ini untuk elektroniknya dia sudah oke banget. Dan untuk manual booknya, bagi yang bingung cara tutorial yang pasangnya, ada juga bisa di-download dari websitenya dia. Pemasangannya gampang, simpel banget. Ini ZX10. Quick Shifter ini yang kita pakai adalah seri GSXi. Dia bisa persamaannya, bisa dipakai ke beberapa Kawasaki. Contoh, ZX10, ZX636, H2, itu bisa masuk karena untuk modelnya itu modulnya itu sama. Untuk modulnya itu sama, dan untuk kabel harnessnya itu juga sama. Jadi bisa pasang. Jadi dia dapat 4 kabel soket untuk di coil. Nanti jadikan standar mekanisme dari, kita akan jelaskan dulu sedikit ya. Standar mekanisme dari Quick Shifter adalah mematikan sepersekian detik dari fungsi coil, sehingga api akan mati sepersekian detik ketika kita melakukan upshift atau downshift. Oke, kita akan memperjelasnya nanti. Jadi ada gigi yang ketika untuk naik transmisi adalah didorong atau kita naik ke atas, ya kita congkel ke atas gitu, gampang ya. Ada juga yang seri GP Shift. GP Shift itu adalah yang di bawah. Nah, itu tiap motor memang beda dan settingannya beda lagi. Kemudian nanti kita akan pisahkan materi dari auto blipper. Auto blipper itu adalah downshiftnya sendiri. Jadi ada dua. Ini quick shift. Jadi nanti ada auto blipper ya. Untuk lawannya ini kita bahas satu-satu. Untuk yang ini tadi kita akan lanjut. Sistem mekanismenya kan adalah mematikan coilnya. Jadi coil 4 silinder ini dia 4. Silinder 1, silinder 2, silinder 4. Kemudian ada kabelnya ke bodinya lagi. Ini di jumper dengan kabel yang dapat dari si Translogic. Jadi total dari Translogic ada 8 kepala. Nah, 8 kepala masuk 4 masuk ke bodi juga. Pemasangannya simpel banget, gampang banget. Sudah itu masuk, naik. Ini modulnya, bisa dilihat. Modul bisa taruh di luar, bisa taruh di dalam ya. Kalau teman-teman pengen sedikit show off, bisa taruh di luar. Kalau mau lebih simpel, aman, bisa taruh di bagian dalam. Jadi nggak kena air, tapi tenang, ini juga tetap waterproof. Nah, ini bagian mekanikalnya juga dia untuk sensor. Untuk yang kecil ini dia sensor. Jadi sensor ini dia bisa membaca dorongan maupun tarikan ya. Jadi kan kembali tadi saya bahas, ada namanya untuk shifting, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu untuk cara naiknya tek untuk masukin gigi dari 1 2 3 4 sampai 6. Itu normal adalah naik. Tapi kalau GP Shift itu turun. Dia bisa ngebaca semuanya. Jadi untuk kabelnya dia dapat 2 dari kabel sensor ini masuk ke modul, nanti dia dapat 2. Pull sensor dan push sensor dia dapat. Nah, kalau ini kan kebetulan ZX10 ini dia memang tidak bisa untuk connect ke auto blipper atau downshiftnya. Jadi dia cuma bisa up doang kalau orang bilang ya. Jadi hanya naikin untuk naik gigi doang. Kalau turun gigi memang masih pakai tekan kopling. Sebenarnya untuk kita pakai harian, jujur saya pribadi lebih selera memang untuk turunin giginya tetap pakai kopling, karena bisa menjadi bantuan engine brake pada saat kita late braking. Oke.
Itu enak banget kalau saya bantuan ketika kita lap braking, dia bisa bantu engine brake. Kemudian settingannya, Translogic dia juga memiliki fitur kita bisa setting untuk time killernya berapa, kita bisa atur. Time killingnya nanti di belakangnya sini, di belakang modul yang ini, dia bisa di setting. Jadi kita mau setting berapa sekian detiknya kita bisa atur. Oke, jadi bener-bener ngikutin dengan apa kemauan kita. Makanya gue referensi banget Translogic ini untuk beberapa motor-motor 4 silinder. Untuk klaim garansi, oke, sempat ada beberapa customer nanya klaim garansi. Dia untuk quick shifter dia kayak elektronikal, sama seperti handphone dan lainnya. Dia ada sistem garansi, ada sistem void. Ya kalau kita tahu kalau handphone void mungkin karena kena air, banjir atau kelelep. Kalau yang ini garansi akan void ketika kita melakukan kesalahan atau human error, kesalahan pada saat pemasangan. Jadi lebih baik kita hindari human error tersebut. Makanya kita pemasangan harus hati-hati, tidak boleh dipotong kabelnya, oke? Karena dia memang sebenarnya sudah PNP kalau 4 silinder ya. Kalau 2 silinder memang ada sedikit penyesuaian dikit kalau untuk yang Translogic. Kemudian ketika ini nanti untuk klaimnya, misalkan ada cacat pabrik, bisa kita bantu klaim. Jadi memang dia welcome, tapi tetap ada rules-nya. Oke. Nanti kita juga bisa tes. Ini JTX10-nya. Ini benar-benar smooth banget. Bagi Anda penasaran, langsung aja ya. Oke, kita akan coba tes. Kita akan coba tes langsung untuk shiftingnya, smoothing shiftingnya ya. Kita tes. Oke, tadi kita udah tes, sudah lihat sama-sama enaknya smooth ya. Sorry nggak bisa terlalu panjang, karena kalau Kawasaki terlalu panjang kita mainin giginya tapi roda depannya nggak main, biasanya nanti cek engine bakal nyala karena ngebacanya kok aneh. Belakangnya muter, depannya nggak muter, biasanya cek engine akan bacanya aneh. Makanya kenapa beberapa teman-teman bilang, kok motor saya suka cek engine, padahal saya cuma dipedokin, dipanasin, ya itu. Karena ban depan tidak muter, tapi depan belakang muter. Biasanya akan error. Makanya kita tidak boleh terlalu lama atau terlalu panjang. Satu lagi tambahan. Ini detail perintilan kecil. Dia ada tambahan di Translogic ini. Sebenarnya detailnya kecil, tapi sangat bermanfaat. Dia adalah pembatas atau istilahnya adaptor skat kecil biar drat kecil tidak muncul pada saat untuk disela. Fungsinya biar rapat, jadi nggak ada gap sama sekali. Walaupun hal kecil itu Translogic tetap mikirinnya. Oke, kita sudah lihat sama-sama, kita udah tes sama-sama untuk Translogic di JTX10 ini. Gimana? Tertarik? Bisa langsung order dong di Art Speed Shop. Bisa langsung kontak ke sales kami. Oke, thank you for watching. Don't forget for subscribe and see ya.